Halo Sobat Visip. Kembali lagi di Student Life yang pastinya di channel Visip Unsut Official. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan diri dulu nih. Saya Aya Febrianas dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2022 akan menemani Anda hingga akhir. Dan hari ini saya ditemani oleh wanita tercantik di dunia loh. Siapa itu? Oke, halo Sobat Visip. Namaku Hana Fatihah Nurdin dari jurusan Hubungan Internasional 2019. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ISMA lagi nih teman-teman. Yang pastinya banyak manfaatnya nggak sih Kak? Maka Bener. dari itu kalian harus ikuti kita dari awal hingga akhir ya. Dan jangan lupa apa Kak? Subscribe, comment, and Dan like. like. Nah langsung aja ya Kak. Boleh nggak sih Kak hari ini kita tuh tanya-tanya tentang ISMA nih Kak? Boleh banget dong. Nah oh iya Kak, mungkin nih teman-teman masih bertanya-tanya nih Kak, ISMA itu apa sih? Oke, mungkin teman-teman dan sobat-sobat Visip juga sering nih beberapa bulan terakhir ngedengar soal ISMA. Jadi ISMA itu singkatan dari Indonesia International Mobility Awards, itu yang di-launch pada tahun 2021 sebagai bagian dari Kampus Merdeka yang di-manage oleh Kemendikbud dan juga dananya langsung dari LPDP, Kementerian Keuangan. Ini memberi kesempatan bagi mahasiswa sarjana dan juga vokasi semester 4 dan semester 6 di seluruh Indonesia untuk belajar selama 1 semester di universitas-universitas terkemuka di dunia dan secara penuh dibiayai dengan beasiswa oleh pemerintah. Wah, berarti ISMA itu adalah salah satu program beasiswa pemerintah Indonesia ya Bener. Kak, untuk mendanai mahasiswa sarjana Indonesia untuk program mobilitas yang pastinya di universitas termuka di luar negeri. Wah, keren banget gak sih teman-teman? Jadi lebih tertarik gak sih tentang ISMA nih? Oke, langsung aja ya Kak. Ngomong-ngomong nih Kak, negara yang Kakak tuju itu di mana tuh Kak? Ini teman-teman lagi pada tanya nih. Oke, jadi kemarin aku dapat kesempatan untuk belajar selama 1 semester di University of Sussex, Inggris. Ih, keren banget. Ya ampun, aku juga pengen dong, Kak. Oh ya nih, Kak, pertama nih, Kak, kan kita teman-teman pengen daftar juga ya, Kak, untuk Mmm. ISMA. Nah, Kakak bisa nggak, Kak, ceritakan pengalaman Kakak kemarin persiapannya tuh apa aja? Kemudian persyaratan yang harus teman-teman siapkan untuk mengikuti ISMA nih, Kak. Oke, persyaratannya sebenarnya kalian bisa cari di website resmi ISMA, Kemdikbud. Di situ ada juga selain persyaratan, ada juga eligibility. Jadi memang nggak semua mahasiswa itu eligible atau boleh untuk mendaftarkan ISMA. Pertama aku mulai dari eligibility dulu. Yang pertama itu untuk semester 4 dan semester 6 yang nantinya mereka akan berangkat di semester 5 dan semester 7. Kemudian juga tidak pernah mengambil cuti, tidak pernah melakukan perjalanan mobilitas ke luar negeri yang ditransfer SKS-nya. Dan kemudian tentunya nanti akan di-screening juga nih kalau misalnya kalian pernah terlibat dengan kasus-kasus misalnya kekerasan seksual atau juga tuduhan atas memakai narkoba. Untuk persyaratan sendiri yang paling penting ada English Proficiency Test, kemudian ada esai, dan juga ada transkrip nilai, kemudian ada beberapa dokumen yang mungkin setiap tahunnya bisa saja berubah gitu, tapi yang tetap itu adalah surat rekomendasi dari universitas gitu, bahwa kalian dinilai layak untuk mendaftar Mengikuti. ISMA ya. Oke. Nah, tuh teman-teman yang penting adalah niat dari diri kita. Sebenarnya Bener. persiapan mah gampang ya, kita bisa siapkan lah ya, Kak. Oke, nah Kak, terus ini Kakak dapat informasi tentang ISMA itu dari mana aja nih, Kak? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, itu informasinya dari mana aja sih gitu. Oke, untuk pertama kali aku tahu ISMA bukan dari awal ISMA-nya di-launch ya. Jadi karena itu di 2021 kemudian berbarengan dengan program Kemdikbud kampus Merdeka lainnya, dan mungkin juga karena baru nih apalagi skalanya kan sampai internasional. Jadi sosialisasinya itu belum seluas sekarang. Aku taunya dari salah satu teman SMA aku, kebetulan kita memang beda angkatan gitu karena aku gap year, dia 2018, dia dapat di University of Lancaster, Inggris. Aku pertamanya bingung, kok ngelihat snapgram-nya dia lagi di London ya, padahal setahuku dia harusnya belum selesai gitu Iya, kan. harusnya masih kuliah gitu Iya ya. gitu, bukan yang udah S2. Kemudian beberapa hari setelahnya aku lihat di LinkedIn-nya nih, oh ternyata dia nge-share kalau misalnya dapat nih ISMA. Aku cari, oh ini ISMA tuh apa? Kok aku nggak denger gitu. Akhirnya setelah aku cari tahu, kemudian juga aku sempat nanya ke Kaprodiku, Pak memang benar ya ada program ini gitu dari Kemdikbud. Akhirnya aku nge-follow juga nih akun-akun ISMA dari host university, berbagai host university Salah gitu. satunya apa tuh, Kak? Kakak mau Aku pertama kali follow kayaknya ISMA Granada, kemudian ada ISMA Vytautas Magnus dari Lituania,
Zagreb juga di Kroasia gitu. Jadi Ih, seru aku, banget. ngambil informasinya Mhm. selain dari, tentunya dari website resminya Kemdikbud ya, dari, akun-akun host university-nya juga, karena mereka itu akan nge-share kegiatan mereka, Mhm. kemudian banyak, yang nge-share juga nih lingkungan kampusnya seperti apa, kehidupan akademik dan non-akademiknya. Ditambah juga, kita juga harus mau untuk cari informasi lebih banyak lagi. Selain dari website resmi, kalian juga bisa, dapetin informasi dari AIRO, Mmm, dari International Relations Office di mhm. Unsud, itu ada lokasinya dekat rektorat. Mungkin kalau misalnya ada yang nggak tahu nih kalau kita punya AIRO atau lokasinya di mana, dan di, AIRO ini bakal banyak banget membantu kalian gitu. AIRO ini akan membantu kalian untuk masalah dokumen, kalau Mhm. misalnya ada yang harus ditandatangani dari pihak kampus yang tingkatnya lebih tinggi dari jurusan atau fakultas, biasanya kita akan diminta, nilai skor bahasa Inggris kita dulu nih. Karena kan untuk surat rekomendasi berarti kan, kampus ini mengakui kalau anak ini memenuhi persyaratan yang ada dan eligibility yang ada gitu. Kalian harus nge-submit dulu nilai bahasa Inggris kalian ke AIRO, kemudian, kayak mentahan dari dokumennya yang tinggal ditandatangan, baru, nanti AIRO akan memproses itu ditandatangan dengan, biasanya ketua KUI Mhm. atau wakil rektor. Kemudian juga, AIRO ini juga akan membantu kalian kalau misalnya ada, sosialisasi dari ISMA pusat, Mmm. kemudian juga biasanya kalau misalnya di tahun 2022 juga ada kayak apa ya, sharing dari Awardis tahun 2021, kemudian yang tahun 2023 ini juga aku sama teman-teman Awardis dari Unsud yang lain tahun 2022 juga banyak sharing lah tentang tips esai, tips interview, kemudian beradaptasi di sana. Dan juga nih kalau misalnya teman-teman merasa agak keberatan dengan biaya untuk ngambil tes bahasa Inggris, Mhm. itu juga bakal di-cover sama kampus dengan Mmm. sistem reimburse, namun, kebijakannya bisa saja berubah setiap tahunnya gitu. Untuk, tahun aku itu masih di-reimburse full untuk Duolingo English Test, namun setahuku di tahun ini ada maksimumnya sendiri gitu. Jadi, sebisa mungkin kalian juga harus proaktif gitu, jangan jangan cuman Diem aja nunggu iya, gitu. cuman nunggu atau enggak, minta apa ya, nunggu diajak temen Mhm. gitu. Kalian harus Cari tahu tahu. tahu sebanyak-banyaknya, kemudian juga, di Telegram Mhm. biasanya itu juga ada komunitasnya Oh, gitu ada di loh, Telegram gitu, Kak? dan itu Ih, sangat-sangat seru. membantu karena, Mhm. mereka semua ya mayoritas tuh memang mau membantu satu sama lain gitu, Mmm. meskipun, saingan ya, tapi ada yang nge-share, "Oh ini di Duolingo English Test ada kupon diskon, Mmm. oh ini kalau misalnya mau latihan lewat sini, oh ini kalau misalnya, kalian butuh biaya, penerjemah, tersumpah di sini," gitu. Dan itu sangat-sangat ngebantu gitu loh, dan kalian kok misalnya mau nanya, "Kok, aku belajar kayak gini keluarnya begini ya, apakah Mhm. ini pola yang baru?" Atau, "Kok waktu tes Duolingo kemarin, laptopku, nge-lag," atau Mhm. misalnya, "Kalau misalnya aku ada suara ini bakal invalid nggak ya?" Kalau Oh, nanti invalid dikasih tahu iya. kayak gitu. Jadi mereka tuh bakal sharing Mmm. pengalamannya gitu loh, dan kalian jadi merasa lebih terdukung juga gitu kan, bisa aja, ke lingkungan kalian, di dunia nyata itu kurang paham dengan ISMA, atau kurang mendukung, atau memang nggak ada yang mau, daftar ISMA kan, biar kalian tuh juga dapat support yang baik gitu dari lingkungan Betul. yang baik gitu. Mhm. Nah, tuh teman-teman bisa join di Telegram ya, Kak? Iya, Nah, itu tinggal ya. cari aja ISMA Fighters sekarang udah ada, itu Mhm. juga, grupnya tuh dimoderatorin Mhm. sama sekarang adalah presiden, alumni ISMA Ih, gitu, tuh kan dari terus. Awardee Berarti di 2022. Instagram juga banyak ya, Kak? Bener, Tuh, teman-teman bisa lihat di Instagram dan Telegram. dan juga Airo. Oh ya, tuh dengan Airo, oke. Nah, Kak, untuk motivasi nih, Kak, Kakak kan mengikuti ISMA nih. Mungkin motivasi Kakak ada dari keluarga, dari teman, atau dari ayang boleh di Kakak ceritakan Oke, deh. mungkin motivasi pertama untuk belajar ke luar negeri itu dari aku SMA ya, Mhm. dari tahun 2017 itu aku kebetulan aku lupa gimana caranya aku tiba-tiba nemu tentang Edinburgh, Mhm. tapi aku ngeliat, wah kotanya bagus. Karena Edinburgh ini kan, kotanya udah dari abad pertengahan, Mhm. kemudian jadi arsitekturnya tuh masih tertinggal gitu, gotik-gotik, dan, di situ aku menemukan kalau aku suka bangunan-bangunan dengan arsitektur gotik Mmm. yang kayak lancip, yang bentuknya kayak Oh katedral, ya, I seperti see I itu. see. Kemudian juga aku tahu nih, oh ternyata University of Edinburgh ini salah satu universitas terbaik di, dunia Mhm. gitu. Akhirnya aku mulai cari tahu banyak, aku pengen S2 di luar negeri karena kebetulan di keluargaku baik dari, ayah ataupun ibu belum ada yang S2 apalagi Mmm. ke luar negeri gitu. Terus juga, motivasi selanjutnya adalah aku tuh merasa karena, aku angkatan 2019 gitu kan, nggak lama setelah aku masuk itu Covid. Aku merasa, aku butuh, pengalaman belajar yang lebih luas gitu, yang benar-benar, di luar yang udah aku dapetin di sini. Kemudian juga
Tentunya apa ya, perasaan bahwa aku, bisa berkembang banyak lagi gitu loh. Kalau misalnya ada kesempatan buat ke luar negeri itu pasti aku akan ambil, gitu sih kalau misalnya dari aku ya. Dan tentunya juga memang, dari sisi aku, nggak pernah naik pesawat apalagi ke Mhm. luar negeri gitu, aku pengen, Mencoba ngelihat hal baru dunia ya? gitu. Iya, Ya mencoba bener. hal baru. Ih, keren banget sih, Kak. Nah, tadi kan Kakak bilang, itu salah satu universitas termuka ya, Kak. Nah, pengalaman Kakak yang dapatkan di negara yang Kakak tuju itu apa aja tuh, Kak? Bisa ceritain ke temen-temen, Kak? Oke, jadi untuk University of Sussex sendiri, Mhm, itu universitas yang menduduki peringkat 1 untuk mhm. studi pembangunan internasional Mmm, gitu. Ya dari pertama aku tahu, ini aku juga tahunya nih dari promosi, awardist-nya nih. di Jadi Instagram atau memang di mana, Kak? di Instagram Oh, dan juga Instagram. ada awardist yang masuk ke grup Telegram dan Mmm, memang dia rajin banget nih nge-share kayak, "Ini loh jadi tuh," menarik ya, iya, Kak? jadi aku kan jadi ikutan kayak tadinya aku nggak ada kepikiran sama sekali Mhm, untuk ke Sussex gitu mhm, kan, aku masih, pengen ke Edinburgh, tapi ternyata Edinburgh nggak menerima Duolingo gitu mhm, kan. Terus ternyata Sussex ini jor-joran banget nih promosinya, mhm, terus bagus lagi gitu kan. Terus habis itu aku pas pertama kali dengar ternyata itu nomor satu di studi pembangunan, aku jadi penasaran kok bisa, studi pembangunan itu nomor satunya ada di, negara yang ya dulunya adalah, ini dong, koloni terbesar gitu di dunia. betul. Kemudian, aku juga akhirnya, memilih Sussex juga karena selain itu untuk studi Mhm, pembangunan, kemudian juga memang masih banyak matkul-matkul yang ditawaran tuh salah satu yang cukup banyak gitu mhm. dibandingin, universitas lainnya di Inggris. Kemudian juga, letaknya dekat dengan pantai, aku merasa, oh mungkin nggak akan terlalu dingin gitu Tapi kalau dekat dingin dengan nggak, Kak, di sana? pada akhirnya tetap dingin. Tetap dingin Iya, ya? pada akhirnya tetap dingin. Terus ya itu sih, terus mungkin juga karena faktor apa ya, itu dekat juga, dari Mhm, London gitu. Jadi menurutku, oh untuk ke mana-mana aksesnya masih lebih mudah dan pengalaman aku di sana untuk pengalaman akademik banyak sih, banyak mhm. banyak banget bedanya gitu dengan di sini. Dari sistem kelasnya, kemudian juga, feedback, esai dan sistem penilaiannya juga. Mungkin kalau misalnya dari kelas, itu ada 3 jenis gitu kan. Apa aja tuh, Kak, kalau boleh Yang tahu? jadi yang pertama itu the lecture. Nah, Mhm, lecture hall itu biasanya, diisi 100 orang kan. Nah, mhm. di situ kayak kita di sini aja, itu sekali seminggu, dosennya bakal presentasi materi, kemudian kita kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain, Bertanya gitu. Kemudian juga karena satu lecture hall itu 100 orang, kita, akan dibagi lagi nih ke grup yang lebih kecil, Mhm, sekitar 20 orang, namanya grup seminar. Kalian mmm, akan dapat seminar mungkin minimal banget sehari setelah, lecture gitu. Di situ di grup seminar kalian akan dituntut untuk mhm, memberikan pendapat, untuk, berpikir kritis gitu mhm, atas materi yang udah diberikan sebelumnya. Kalian sebelumnya tuh akan dikasih juga nih reading list. Nah, sekitar 2 sampai 3 book chapter atau enggak jurnal. Di situ juga pertanyaan itu juga kritis gitu loh. Kita kita benar-benar harus ngebaca dan kita nggak cuman ngambil, jawaban dari bacaan kita, tapi mhm. kita harus memformulasikan jawaban itu sendiri. Jadi memang kadang nggak cukup, bahkan nggak cukup waktunya untuk menyelesaikan semua bacaannya Soalnya kita gitu. juga itu ya, Kak, pakai pendapat diri sendiri Iya ya? bener, jadi kita berinteraksi gitu loh dengan Mhm, bahan bacaannya. Kita nggak cuman, secara mentah ngambil dan kita juga boleh banget kok, ngasih pendapat yang jauh berbeda. Dan menurut aku menariknya di grup seminar ini adalah kebanyakan grup seminar ini, isinya adalah, white people gitu kan. mmm, Dan mereka tuh apalagi di, matkulku yang tentang pembangunan, mereka tuh sangat terbuka untuk mendengar, perspektif dari orang-orang seperti aku gitu, dari Indonesia yang mhm, masih negara berkembang, kemudian ada juga temen satu kelas yang dari Cina, ada yang dari Korea gitu. Jadi mereka tuh sangat terbuka dan, jadi ini mungkin ada hubungannya juga dengan kayak sejarah gelapnya Inggris gitu mhm, ya, Britania Raya. Mereka tuh nggak banyak yang terekspos dengan, sejarah, negara mereka tuh pernah ngapain aja di negara lain gitu. Dan, di studi pembangunan Sussex ini mhm. mereka bener-bener, berusaha untuk, apa ya, memindahkan pemandangan bahwa Britania itu baik gitu di masa masa dahulu gitu. Jadi kayak, Sussex ini berusaha untuk mendekolonialisasi baik pendidikan maupun juga, pemikiran warga Inggrisnya terhadap negaranya sendiri gitu. Jadi memang nggak jarang, akademisi-akademisi yang dipakai, penulis-penulis yang kita baca tulisannya itu tuh bahkan bukan orang barat gitu. Banyak yang dari native groups, Mmm, misalnya dari suku aborigin atau yang natives di Amerika atau Kanada. Kemudian juga perempuan, suku-suku, dan ras-ras Asia, kemudian
juga orang-orang dari negara-negara yang bisa dibilang apa ya, kurang berkembang gitu. Kemudian juga di situ kita bahkan nggak perlu kok kalian tetap bisa jawab tanpa kalian baca, karena itu kalian Emang bisa bener-bener ngasih dari pendapat pendapat nggak sih, Kak? pribadi gitu, dan itu benar-benar ruang yang terbuka buat semua orang berpendapat. Kemudian nanti tutornya yang akan mengarahkan gitu pendapat kalian, dan akhirnya di akhir kelas itu akan diambil kesimpulan. Terakhir itu ada namanya workshop, itu biasanya lebih panjang sekitar 2-3 jam. Kalau di aku kelas workshopnya pertama itu lecture, kemudian setelahnya kalau kita nggak debat ada diskusi terbuka gitu. Terus juga yang berbeda adalah kalau penilaiannya ini, kita nggak dikasih tugas. Kalau misalnya di Indonesia kan biasanya 1 minggu mungkin ada kayak Tugas. review jurnal. Betul. Ada review jurnal, Iya. kemudian kuis gitu. Itu Betul. aku nggak dapat kuis. Jadi hanya ujian aja. Jadi nilai kamu itu dari UTS dan UAS. Biasanya itu perbandingannya kalau nggak 50-50 atau enggak 40-60 gitu. Jadi benar-benar kalian harus menggantungkan seluruh nilai kalian di matkul UAS itu di dan UTS. esainya itu gitu. Tapi itu mungkin lebih ringan juga di awal kali ya. Jadi kalian juga benar-benar bisa bebas untuk belajar dan juga mungkin mengikuti aktivitas lainnya gitu di kampus. Kemudian juga memang jam belajar mandirinya cukup banyak, dan bahkan kalau misalnya di Inggris itu ada yang namanya reading week. Itu reading week itu adalah minggu ke-6 perkuliahan, di mana kalian tuh dikasih waktu 1 minggu kosong nggak ada kelas biasanya untuk catching up with your readings gitu. Karena kan pasti kan kayaknya agak wah juga nih kalau ada anak yang bisa menyelesaikan semua reading listnya di semua matkul gitu kan. Sementara kan bacaan itu sangat penting untuk kalian bisa memilih dan mengerjakan esai dengan baik gitu. Reading week ini tuh digunakan untuk kalian ya ini menyelesaikan Belajar, semua reading list menyelesaikan. kalian. Terus kalau misalnya memang ada matkul atau jurusan yang perlu ada tugas gitu kan, nggak bisa disamakan gitu, itu juga bisa. Tapi mungkin kalau misalnya reading week juga nih jadi waktu yang digunakan bagi teman-teman di sana, baik yang mahasiswa internasional maupun mahasiswa lokal tuh untuk refreshing juga. Ada yang jalan-jalan, ada yang balik lagi ke kotanya, mungkin dia tinggalnya aslinya di London atau di Edinburgh, itu biasanya mereka pada pulang kampung gitu. Biasanya kalau kakak itu main-main atau belajar nih? Kalau aku setengah ngerjain esai, karena itu reading week itu pas di pertengahan gitu. Jadi udah ada 2 matkul aku yang dia esainya 2 kali. Jadi kayak UTS sama UAS. Aku ngerjain esai dulu, terus diselingi jalan-jalan, terus ngerjain esai lagi gitu. Karena itu kan cuma seminggu ya, jadi jalan-jalannya pun juga nggak bisa jauh gitu. Oh ya Kak, kan tadi Kakak bilang nggak ada tugas, berarti sama sekali nggak ada tugas gitu apa gimana Kak? Nggak ada, tapi kalau untuk satu matkul aku ada yang itu itu adalah presentasi kelompok. Tapi presentasinya itu bukan presentasi langsung, kita bikin dokumenter. Jadi kayak ada isu atau topik kita bahas di voice over. Dan ini tuh cukup challenging di awal, karena aku sengaja milih memang topik yang udah aku kuasai sebelumnya, yang mirip dengan topik skripsiku. Kemudian juga itu ada di minggu-minggu awal, karena aku mikir aku nggak mau ngerjain tugas kelompok di akhir ketika semua mata kuliah ini ada esainya. Betul. Itu aku sekitar di minggu ketiga atau minggu keempat perkuliahan, dan itu orang-orangnya sangat beragam. Dan itu menurutku cukup diverse ya kelompokku, karena ada mahasiswa internasional juga, dari Korea ada, dari Cina, ada yang dari Perancis, sama lagi aku lupa dari wilayah Afrika bagian mana gitu. Tapi benar-benar diverse, dan syukurnya aku dapat teman-teman yang mau diajak kerja sama gitu loh. Mereka mau proaktif lah untuk membagi tugas, terus kayak ditanya ada yang bisa dibantuin nggak. Kemudian juga nih ada satu orang yang awalnya dia muncul, kemudian dia nggak muncul lagi kan. Akhirnya nih ada orang yang, padahal kita nggak nunjuk dia sebagai ketua kelompok sih, tapi dia langsung memajukan diri aja. Dia langsung nge-email profesornya bilang boleh nggak si ini dikeluarin, karena kita nggak mau nama dia ada di kelompok kita, tapi dia nggak ngerjain apa-apa. Sebelumnya udah sempat dibilangin kayak kamu ngerjain yang ini ya, tapi kalau misalnya sampai jam segini nggak dikerjain, nggak datang, udah dikeluarin aja. Terus akhirnya dia pada akhirnya ya udah nggak apa-apa gue dikeluarin. Dan syukurnya juga kelompokku dapat nilai yang bagus banget, yang kayak aku nggak nyangka itu dapat segitu. Dan ya, dan cukup bisa diajak bekerja sama lah dibandingin sama teman-temanku, karena itu kan cukup banyak anak IKSM yang ngambil matkul itu ya. Dibandingin sama teman-temanku yang akhirnya dia harus nge-carry kelompoknya gitu. Kayak sampai ngeluh kayak di Indonesia gue nge-carry kelompok, terus di sini sama aja iya, gitu. sama aja gitu. Oke, keren banget ya. Nah Kak, terus tadi kan Kakak udah cerita-cerita tentang pengalaman yang berada di sana ya Kak.
sekarang bagaimana sih cara Kakak memilih universitas dengan tepat? Kemudian kan Kakak ada mata kuliah ya, Kak. Bagaimana Hmm, cara Kakak memilih mata kuliah yang cocok untuk oke. Kakak gitu? Mungkin dari universitasnya dulu ya, tadi aku Mhm, udah sempat nyinggung ya kenapa aku iya milih Sussex, terus iya karena ada faktor juga karena memang ya namanya juga manusia ya, aku juga iya, kayak ada betul. keinginan untuk explore gitu, aku memang sengaja memilih Inggris. Tapi Mhm, karena ISMA ini kan ada 2 pilihan, mhm. aku milih satunya lagi adalah, Spanyol di Granada. Mmm, Pertama, karena memang course yang apa ya, ditawarkan itu menarik gitu, ada yang bahas tentang, sejarah, Timur Tengah dan mhm, hubungannya sampai sekarang gitu. Karena Granada ini kan posisinya di Spanyol bagian bawah dekat dengan Maroko. Jadi, dan juga Granada itu dulu dikuasai oleh kerajaan Islam. Jadi dari arsitekturnya, budayanya itu juga banyak dipengaruhi oleh Islam gitu. Aku pengen belajar loh kayak tentang Timur Tengah yang benar-benar di lokasi yang dekat dengan Timur Tengah. Kemudian juga ada, Spanish culture juga, kita juga itu juga sekali lagi ada, campur tangan, teman-teman Awardis yang tahun sebelumnya untuk promosi gitu. mmm, Dari cara mereka promosi terus menjelaskan setiap matkulnya, setiap kegiatannya itu membuat aku kayak, "Wah aku cocok nih kayaknya di sini," gitu. Kemudian juga, dari reviewnya mereka terhadap universitas itu bagus gitu, kayak universitas itu sangat, membantu, kemudian juga, sangat apa ya, terbuka terhadap, pertanyaan-pertanyaan atau misalnya keluhan yang mereka punya. Terus juga, di Granada itu satu lagi mungkin ini ya, karena Granada itu kan dekat dengan Maroko, mhm, jadi, suhunya juga nggak terlalu ekstrim menurut aku. Jadi aku kayak, "Oh ya udah sekali lagi aku nggak mau ngambil wilayah yang terlalu dingin," karena mhm. aku memang nggak terbiasa di tempat yang terlalu dingin kan, dari lahir aku di sekitaran Jabodetabek yang kayak gitu. Untuk matkul, pertama tergantung kalian mau belajar apa. Mhm. Pertama itu, apakah kalian mau ngambil di luar jurusan, apakah kalian mau tetap satu satu Oh, lingkup berarti gitu. itu boleh ngambil dari luar jurusan ya, Kak? Boleh banget, Mmm, karena bahkan dari Kemdikbudnya sendiri tuh, menyarankan gitu untuk ngambil lintas jurusan gitu, mmm, biar biar bisa belajar hal baru hal lah baru, iya gitu, kayak betul. ya jatuhnya ya udah jauh-jauh ke luar negeri jangan belajar hal yang sama Mhm mhm. gitu. Tapi karena aku kan anak sosum, berarti kan ya, kemampuanku juga ada batasannya gitu, nggak mungkin aku ngambil yang saintek Saintek, atau misalnya kayak ekonomi bisnis, karena itu iya. memang bukan lingkupku gitu. Akhirnya aku pikir, "Oh yang masih soshum tapi ya sekitaran politik, pembangunan," akhirnya aku memilih Sussex gitu karena memang, mayoritas yang ditawarkan adalah, mata kuliah di bidang soshum. Kemudian juga, karena aku semester 6 waktu daftar, dan ketika aku berangkat semester 7 aku udah nggak ada mata kuliah lagi. Mmm, Jadi aku nggak memikirkan soal konversi gitu. Tapi buat teman-teman yang harus dikonversi, yang berangkatnya ketika kalian masih punya matkul, itu juga harus ditanyain dulu ke prodi masing-masing apakah mereka mau mengkonversi, mhm. gitu. Karena misalnya untuk teman-teman, teknik nih, mau ngambil yang di luar teknik, biasanya tuh nggak akan Oh, dikonversi nggak boleh ya? gitu. Mhm. Iya, sementara ISMA-nya tuh menuntut semua universitas untuk mengkonversi secara penuh. Mmm, Itu harus kalian bicarakan lagi dulu nih, bisa nggak ya dikonversi. Kalau misalnya nggak bisa dikonversi, konsekuensinya apa? Apakah kalian harus, jadinya, lulusnya telat atau bagaimana gitu. Kemudian juga mungkin dari, bisa dicari, apa ya, popularitas dan posisi jurusan-jurusan di universitasnya itu, di mana gitu. Kayak di Sussex kan yang ada peringkat pertama dunia ada di studi mmm. pembangunan. Mungkin di universitas lain tuh ada keunggulannya tersendiri gitu sih kalau dari aku. Berarti cari-cari tahu dulu ya, Kak. Bener, Terus risetnya Kakak harus dalam. ngambil matkulnya apa aja tuh, Kak, kalau boleh tahu? Oke, aku ngambil 4 matkul, Mhm. mungkin dari yang mudah dulu ya, aku Itu ngambil. harus 4 matkul atau Oke, gimana, Kak? jadi, bukan harus 4 matkul ya, tapi Mmm, setiap matkul kan sama ya, ada mhm kreditnya, ada mhm. SKS-nya. Kalau di sini kan satu matkul biasanya standarnya FISIP adalah 3 SKS gitu kan. Betul. Jadi kita 1 semester 24 ada 8. Mmm, Nah, kalau misalnya di sana satu matkul itu biasanya 15 kredit kalau di mhm. Inggris, kalau untuk ukuran, Eropa itu 7,5 kredit. Nah, satu semester kalian cuma bisa ngambil maksimal 60 kredit. Kalau satu matkul 15 berarti kan maksimal cuma 4. Mhm. Jadi, pokoknya berapapun matkul yang kalian pilih maksimal harus 60. Bisa aja kalian ngambil 30-30 atau 15-15-30. Terus, juga, itu sih kalau misalnya untuk kenapa cuma 4 gitu, kenapa cuma 4 ngambilnya. Untuk matkul yang aku ambil sendiri itu ada 2 yang di tingkat 2, ada Mhm. 2 matkul lagi yang di tingkat pertama. Untuk yang tingkat pertama itu ada yang pertama Digital Environment, itu di, School of, Media Studies. Aku belajar tentang, dunia digital, tentang internet, tentang,
apa ya, etika Itu berarti masih berinternet. masuk ke HI ya nggak sih Kak? Enggak Yang sih, beda. beda jauh. Aku benar-benar belajar soal digital Oh, aja gitu, kayak perkembangan internet dari pertama kali ada sampai sekarang. mmm, Terus bagaimana internet itu mempengaruhi hidup kita, bagaimana mungkin, salah satu yang paling apa ya, membekas di aku itu adalah, tentang echo chamber. Jadi, kita kayak apa ya, kalau misalnya internet itu kan punya algoritma. mhm. Jadi kita akan terus-terusan dikasih konten yang sesuai dengan apa yang kita suka gitu, dan kita nggak akan ke-expose dengan, isu atau topik yang kita nggak sukain gitu. Jadi biasanya orang-orang tuh akan cenderung kurang sadar kalau misalnya, dia nggak secara aktif keluar dari echo chamber-nya itu. Jadi kayak filter bubble gitulah. Kalian kalau misalkan kalian suka K-pop, ngebuka explore IG, ngebuka YouTube, ngebuka Twitter, pada akhirnya akan berputar di K-pop aja kan. Betul. Nah ya kan, aku juga soalnya. Oh Ya iya, jadi sama. mungkin aja kalian nggak akan ke-expose mungkin tentang konflik yang sedang terjadi di Heeh. Sudan, apakah mungkin kayak ASEAN lagi habis KTT, mungkin kalian nggak akan terekspos karena kalian nggak tahu gitu. Kalian terus-terusan suapi dengan konten-konten K-pop itu sendiri. Kemudian juga ada global issues, itu masih HI banget, itu karena di bawah jurusan HI. Ini juga, first year, ini setiap, minggunya kita ngebahas topik, internasional yang berbeda. Yang baru-baru atau gimana tuh Kak? Yang masih baru tapi memang ada garisnya gitu, kayak ada temanya sendiri, terus tapi kita akan ngambil yang paling baru gitu. Misalnya yang itu matkul yang tadi ada, kelompoknya, ada presentasi kelompoknya. Waktu itu aku ngambil tentang sanksi internasional, dan waktu itu kita ngebahas tentang, sanksi, Amerika Serikat terhadap Iran gitu. Kemudian juga, ada social change, culture and development. Ini menurutku ini sih, kalau misalnya teman-teman FISIP mungkin ada yang mau ke Sussex, perlu banget, ngambil matkul ini karena kalau kata temenku nih, belum belajar di Sussex kalau belum belajar ini Kenapa gitu. tuh Kak? Alasannya? Nah, itu yang tadi aku juga sempat singgung ya, soal pembangunan. Jadi kita tuh belajar soal pembangunan di luar konteks ekonomi dan infrastruktur. Itu kayak kita mendekonstruksi pemikiran kita tentang pembangunan, yang awalnya kita mikirin pembangunan biasanya orang Indonesia adalah kayak pembangunan Indonesia tuh diukur dari, seberapa banyak infrastruktur yang dibangun, jalan yang dibangun, perekonomiannya tumbuh berapa, Human Development Index-nya berapa gitu kan. Tapi kalau di sana kita tuh diajak untuk melihat, faktor-faktor dan orang-orang yang sebelumnya nggak terlihat dalam pembangunan gitu. Kayak ya itu orang-orang kecil, orang-orang yang aksesnya pendidikannya kurang, kemudian kelompok-kelompok indigenous, perempuan, disabilitas gitu. Dan kita tuh juga diajak untuk, ini loh ternyata selama ini kita belajar pembangunan itu sangat Eurocentris gitu. Jadi pembangunan itu nggak simpel, pembangunan itu, masalah struktural gitu. Kalau misalnya kita ngelihat ada orang miskin, yang tetap miskin, kita nggak bisa dengan gampangnya bilang, dia nggak bekerja dengan keras untuk keluar dari kemiskinan. Karena faktor yang menyebabkan dia tetap miskin kan juga, kapitalisme mungkin, terus kayak negara miskin juga kan, mereka masuk ke dalam, sistem internasional yang punya pemain-pemain besar gitu. Jadi, itu tuh kita tuh diajak untuk melihat, pembangunan dan dunia juga di luar apa yang selama ini kita tahu. Apalagi Indonesia kan masih banyak nih bekas-bekas karena kita dulu dijajah ya, pemahamannya mungkin jadi ikut juga. Dan juga kalau di dunia akademik Indonesia, kalau di HI sendiri meskipun kita juga belajar, non barat gitu, perspektif non barat, masih tetap dipengaruhi banget oleh, perspektif-perspektif mainstream dari, barat dan juga dari Eropa dan dari Amerika Serikat. Kemudian juga dan terakhir itu, ini, matkul yang paling susah, Apa tuh Kak? Understanding Global Migration. Jadi, ini aku ambil karena waktu itu aku sempat magang di, NGO yang, membantu pekerja migran Indonesia yang tereksploitasi gitu. Terus aku jadi pengen lebih tahu nih, soal, migran, tapi aku taunya cuma pekerja migran aja kan. Ternyata susahnya adalah kita diajak untuk melihat, imigran itu sebagai manusia, bukan sebagai angka, gitu. Karena kalau, negara-negara Eropa saat ini kan lagi krisis migran ya, sampai yang banyak mereka dipulangin, terus juga ada yang kayak, masuk Italia biasanya pakai kapal terus tenggelam, akhirnya mereka dikirim ke pulau terluarnya, atau bahkan Inggris pun ini sering banget dibahas di kelas. Inggris itu, punya wacana untuk mengirim, pengungsi atau pencari suaka itu ke Rwanda. Jadi, cenderung negara-negara Eropa ini yang sebenarnya punya andil dalam, kenapa orang-orang bermigrasi, mereka malah ya mendorong imigran ini keluar dan melihat mereka bukan sebagai manusia, dan itu yang kompleksnya di situ, karena aku harus melihat mereka sebagai orang gitu loh. Dan itu juga matkul yang aku
kurang baik gitu esainya yang pertama, karena itu esai pertama yang aku buat, dan juga banyak perbedaan standar penulisan juga dibandingin yang ada di Indonesia kayak gitu. Tapi meskipun challenging, aku jadi belajar banyak banget perspektif baru dan jadi lebih lebih Berpikir kritis. dan juga aku nggak gampang menjudge sesuatu dengan dari surface level aja gitu loh. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Makin tertarik kan dengan ISMA, pokoknya jangan ragu-ragu ya Kak. Bener. Paling pertama apa Kak? Dari diri sendiri, niat ya. Bener. Teman-teman harus niat dulu, Dan juga persiapan mau tenang berjuang aja. juga. Betul sekali. Nah, terus Universitas Jenderal Sudirman akan membantu teman-teman untuk Bener. mendaftar ISMA, oke? Bener. Nah, nggak kerasa nih Kak, kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi, sharing-sharing ke teman-teman nih ya. Semoga podcast hari ini bermanfaat bagi Amin, teman-teman amin. semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Hana nih ya, yang sudah membagikan pengalamannya di podcast hari ini. Dan saya Aya Febrianas pamit undur diri, dan Kakak Saya Hana juga pamit undur diri. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.